Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nir Sendia dengan NIM 23091387061 dari kelas 2023B. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyarah tiga fasa. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian Hafif dengan beban R dengan resistansi 196 ohm, dan juga di sini saya akan menggunakan 3 AC voltage source untuk sumber yang utama dengan peak amplitude 100 volts dengan sudut 0 derajat frekuensi 50 Hz. Untuk sumber yang kedua 100 volts untuk sudutnya 120 derajat frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang ketiga peak amplitude-nya 100 volts sudutnya min 120 derajat untuk frekuensinya 50 Hz. Ya, di sini menggunakan 3 dioda. Ya, ini untuk measurement-nya. Teripas. Ya, lalu untuk fase di sininya S dan T-nya kenapa min 50 karena di grafik S dan T-nya berakhir di min 50. Dan juga di sini arusnya kenapa S-nya min 0, sekian karena di grafik juga untuk S-nya di bawah 0 dan juga hasilnya jadi min 0, sekian. Ya, untuk VRMS-nya di sini 0,84 sesuai dengan modul dan menghasilkan IRMS 0,478. Selanjutnya untuk IDC untuk hasilnya 83 dan juga untuk V outputnya 100. VRMS-nya juga sini hasilnya 84. Selanjutnya yaitu dengan beban RL. Ya, sini untuk resistansinya 176 ohm, induktansinya 700 E3 ini mohon maaf untuk induktansinya 700 E-3 Henry. Di sini juga menggunakan 3 AC voltage source untuk sumber yang pertama. Untuk peak amplitude-nya 100 volts, untuk sudutnya 0 derajat, frekuensinya 50 Hz. Sumber yang kedua, untuk peak amplitude-nya 100 volts, untuk sudutnya 120 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang ketiga, peak amplitude-nya 100 volts, untuk sudutnya min 120 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Dan di sini juga sama, mengapa STT-nya min 50? Hmm, Karena di grafik untuk STT-nya berakhir di min 50. Juga ini sama, mengapa S-nya nilainya min 0, sekian? Karena di grafiknya berakhir di min 0, sekian. Indikator tidak terpengaruh karena frekuensi pada DC tidak ada, sehingga beban L tidak digunakan. Jangan ribet nantinya.
1/59,047. Dan RMS-nya 1,406. Ya, di sini untuk PTC-nya hasilnya 83 dan untuk V output-nya 100 dan untuk VRMS-nya 84. Selanjutnya yaitu dengan beban RC. Untuk resistansinya 50 ohm, untuk kapasitansinya 200 mAh. Dan ini juga sama menggunakan 3 AC voltage source. Untuk sumber yang pertama, peak amplitude-nya 100 volt, voltage-nya 0 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang kedua, peak amplitude-nya 100 volt, untuk sudutnya 120 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Dan lalu untuk sumber yang ketiga, peak amplitude-nya 100 volt, untuk sudutnya min 120 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Ya, di sini juga sama menggunakan 3 dioda dan juga untuk fasa S dan T-nya juga sama. Mengapa hasilnya min 50? Karena di grafik juga S dan T-nya berakhir di min 50. Lalu ini juga sama. Mengapa S-nya min 0, sekian? Kapasitor tidak berpengaruh karena frekuensi pada DC tidak ada, sehingga beban C tidak digunakan. Ya, untuk IRMS-nya untuk hasilnya 1,648. Ya, untuk PTC-nya 0,83 kali 100 dan untuk hasilnya 83. Dan untuk V output-nya 100. Dan untuk VRMS-nya 0,84 dikali V output-nya hasilnya 84. Ya, untuk impedansinya 1/59,047 dan untuk hasilnya 1,406 untuk RMS-nya. Ya, selanjutnya untuk yang full wave dengan beban R. Sini juga sama menggunakan 3 AC voltage source. Sumber pertama, peak amplitude-nya 100 volts, untuk voltage-nya 0 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang kedua, peak amplitude-nya 100 volts, untuk sudutnya 120 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang ketiga, untuk peak amplitude-nya 100 volts, sudutnya min 120 derajat, untuk frekuensinya 50 Hz. Ya, di sini untuk full wave-nya ini menggunakan 6 dioda. Ya, di sini untuk Vin-nya nilainya 150. Dan untuk resistansinya nilainya 182 ohm. Di sini nggak saya menggunakan 3 fasa dan untuk hasil S dan T-nya mengapa min 0, sekian karena di grafiknya menunjukkan untuk S dan T-nya berakhir di min 0, sekian. Untuk arusnya di sini juga sama. Kenapa S dan T-nya
hasilnya min 0, sekian karena di grafik juga sama. Untuk SND-nya berakhir di min 0, sekian. Ya untuk ya di sini untuk arus outputnya hasilnya 0,8242. Lalu untuk VTC-nya 0,83 dikali untuk V outputnya 150 hasilnya 124,5 VTC. Dan juga untuk VRMS-nya 0,84 dikali V output 150 untuk hasilnya 126. Dan juga untuk impedansinya 1/59,047 dan untuk hasilnya 2,108 untuk IRMS-nya. Selanjutnya untuk beban RL sini juga sama menggunakan 3 AC voltage source. Untuk sumber yang pertama peak amplitude-nya 100 volts dengan sudut 0 derajat dengan frekuensi 50 Hz. Untuk sumber yang kedua peak amplitude-nya 100 volts untuk sudutnya 120 derajat frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang ketiga peak amplitude-nya 100 volts sudutnya 120 derajat untuk frekuensinya 50 Hz. Sini juga sama menggunakan 6 dioda. Untuk resistansinya 182 ohms, untuk induktansinya 700 E-3 Henry. Ya untuk VIN-nya untuk nilainya 150. Dan di sini juga sama mengapa SND-nya untuk hasilnya min 0, sekian karena di grafik untuk SND-nya berakhir di min 0, sekian. Kalau untuk arusnya juga sama mengapa SND-nya berakhir di min 0, sekian karena di grafik berakhir di min 0, sekian. Indikator tidak terpengaruh karena frekuensi pada DC tidak ada, sehingga beban L tidak digunakan. Yang untuk arus inputnya 0,907. Yang untuk VDC-nya 0,83 dikali V outputnya 150 untuk hasilnya 124,5 untuk VDC-nya. Lalu untuk VRMS-nya 0,84 dikali V output 150 untuk hasilnya 126. Untuk impedansinya 1/59,047 untuk hasilnya 2,108 IRMS. Ya untuk beban RC kita ini sama masih menggunakan 3 AC voltage source. Untuk sumber yang pertama peak amplitude-nya 100 volts untuk sudutnya 0 derajat untuk frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang kedua 100 volts untuk peak amplitude-nya dan untuk sudutnya 120 derajat untuk frekuensinya 50 Hz. Untuk sumber yang ketiga untuk peak amplitude-nya sama 100 volts untuk sudutnya min 120 derajat untuk frekuensinya 50 Hz. Ya, untuk resistansinya bernilai 182 ohms. Dan juga untuk kapasitas kapasitornya 10 E-6 farads. Sini juga sama mengapa S dan D-nya bernilai min 0, sekian karena di grafik untuk S dan D-nya bernilai min 0, sekian. Dan untuk arusnya juga sama mengapa S dan D-nya
bernilai min 0, sekian karena di grafik juga bernilai min untuk X dan D-nya. Kapasitor tidak terpengaruh karena frekuensi pada DC tidak ada, sehingga beban C tidak digunakan. Lalu untuk arus outputnya 0,6827 dan arus resistornya hasilnya 0,8242 dan arus kapasitornya 0,1415 dan untuk VDC-nya 0,83 dikali V outputnya 150 untuk hasilnya 124,5 dan juga untuk VRMS-nya 0,84 dikali V outputnya 150 untuk hasilnya 126 dan impedansinya 1/59,047 untuk hasilnya 2,108. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.